Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar kembali, masih semangat belajar meskipun di rumah ya. Jangan sampai kendor ya belajarnya, dan semangatnya jangan sampai kendor. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman produk perekonomian, tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran 2 muatan PKN. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa belajar kembali. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sudah siap alat tulis kalian? Sudah siap buku catatan kalian? Sudah siap ya? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mengulas kembali pelajaran yang kemarin dan sudah sering diulang-ulang, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Seperti kita ketahui, globalisasi ya, kemarin kita sudah belajar tentang tema globalisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, terutama yang ada di Indonesia. Ustazah ulangi lagi, apa kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Lalu apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Pasti sudah paham semuanya ya. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ustazah tidak akan mengulas ini ya, kalian pasti sudah paham semuanya. Kemarin di kelas 5 sudah diajari. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya masing-masing. Jadi antara daerah satu dengan daerah lain itu kan sumber daya alamnya berbeda. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu pun berbeda. Nah, lalu apa sih kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia itu? Banyak sekali ya. Yang pertama adalah pertanian. Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara agraris. Apa itu negara agraris? Iya, kalian pasti sudah paham ya. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berasal dari pertanian. Dan sistem pertanian yang ada di Indonesia ada 3. Ini yang sudah dilaksanakan di masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan atau perladangan. Lalu apa sih pertanian lahan basah itu? Pertanian lahan basah adalah, ini biasa disebut juga dengan pertanian sawah yang berkembang di dataran rendah. Biasanya ditanami dengan tanaman padi. Ya, yang kedua adalah pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering itu berada di ketinggian antara 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, dan tanaman yang ada adalah tanaman hortikultura. Selanjutnya yang ketiga adalah perkebunan atau pertanian ladang. Apa yang dimaksud dengan pertanian ladang? Pertanian ladang adalah jenis usaha pertanian yang memanfaatkan lahan kering. Artinya dalam pengolahan tanah tidak memerlukan banyak air. Aktivitas yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun pemerintah. Dan pasti kalian sudah banyak mengetahui ya, perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh pemerintah. Ini dikelola oleh PT Perkebunan atau disebut dengan PTP. Hasil perkebunan yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Misalnya teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, coklat, cengkeh, kelapa, lada, dan tebu. Baik, selanjutnya adalah aktivitas yang ketiga, perikanan. Dan kalian sudah paham kenapa perikanan ada di Indonesia? Karena Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang sebagian besar wilayahnya adalah berupa perairan. Kawasan perikanan laut yang potensial di negara Indonesia yang banyak menghasilkan ikan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sekitar Selat Malaka dengan pusat satu daerah Bagan Si Api-Api.
Yang kedua adalah sekitar perairan pantai utara Jawa, Segara Anakan, yaitu di kota Cilacap. Yang ketiga sekitar air Tembata, berada di Bitung, Sulawesi Utara. Dan yang keempat adalah perairan Maluku yang berada di sekitar Ambon. Yang kelima adalah di daerah Dobo, yaitu di sekitar Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei. Dan yang terakhir adalah perairan di sekitar Pulau Solor dan Alor. Lanjut, aktivitas yang keempat adalah peternakan. Sektor peternakan memanfaatkan salah satu jenis sumber daya alam biotik, yaitu hewan. Para peternak di Indonesia itu masih bersifat subsistence, artinya yaitu hanya memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi mereka beternak tidak untuk dijual, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Selanjutnya, aktivitas yang kelima adalah perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Kegiatan industri rumah tangga adalah kegiatan industri yang dilakukan di rumah. Contoh, anyaman bambu, anyaman rotan, batik, mebel, perhiasan bordir, dan konveksi. Sedangkan industri yang dilakukan di pabrik biasanya menggunakan mesin modern. Contoh, industri pesawat terbang, industri semen, industri elektronika, dan industri tekstil. Aktivitas yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan bahan galian, meliputi observasi, eksplorasi, dan penambangan berbagai macam mineral. Lalu apa sih observasi itu? Observasi adalah kegiatan pengamatan pendahuluan tentang daerah persebaran suatu jenis barang tambang. Sedangkan eksplorasi adalah kegiatan persiapan, penyelidikan, dan memeriksa kebenarannya secara teoritis. Lalu apa saja kegiatan eksplorasi itu? Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan geologis tentang letak dan persebaran mineral dan menentukan syarat-syarat teknis yang diperlukan untuk eksploitasi. Hasil tambang yang ada di Indonesia yang dilakukan observasi dan eksplorasi yaitu emas, perak, timah, tembaga, nikel, aluminium, besi, mangan, dan minyak bumi. Oke, selanjutnya, apa saja keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia? Aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bidang pertanian dan bidang non-pertanian. Lalu, apa kegiatan ekonomi di bidang pertanian yang ada di Indonesia? Kegiatan ekonomi di bidang pertanian yang ada di Indonesia itu ada 1. Pertanian bercocok tanam, yaitu kegiatan mengolah tanah dengan cara menanam. Sedangkan yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan, yaitu peternakan dibagi menjadi dua, peternakan besar dan peternakan kecil. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan, yaitu dibagi menjadi dua, perikanan laut dan perikanan darat. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan, yaitu hasil ekspor kayu menjadi salah satu pendapatan negara. Nah, anak-anak, cukup sekian dari Ustadzah pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji dan murojaahnya. Dan jangan lupa yang terakhir, selama kita masih di rumah, sempatkan untuk membantu orang tua. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.